metode init function. Jadi init ini adalah konstruktor method bawaan dalam Python, di mana function ini akan dipanggil secara otomatis setiap kali sebuah objek baru dibuat dari kelas. Jadi tujuannya yaitu untuk menginisialisasi properti objek. Contohnya, kita akan membuat kelas bernama person sebagai blueprint untuk membuat objek. Jadi kelas ini akan mendefinisikan properti name dan age yang akan dimiliki oleh objek. Jadi fungsi init yaitu sebagai konstruktor yang otomatis dipanggil ketika objek baru dibuat. Jadi sedangkan self ini yaitu mengacu pada objek itu sendiri. Jadi dalam hal ini tuh objek itu sendiri yaitu P1. Jadi sedangkan name ini adalah nilai yang diberikan ke properti. Sedangkan age yaitu nilai yang akan diberikan ke properti age. Jadi nanti kita akan menginisialisasi properti name dan age dari objek menggunakan nilai yang diterima sebagai parameter. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu the str function. Baik, the str function atau string function. Contohnya ini di sini tuh yang tidak merepresentasikan str function, dan ini yang merepresentasikan string function, str function. Jadi contohnya yaitu sama, kelasnya itu person, masih memiliki atribut name dan age, tapi di sini kita akan menambahkan str atau string function. Jadi fungsinya str ini ditambahkan ke dalam kelas person untuk mengembalikan string yang lebih informatif tentang objek. Dalam hal ini formatnya yaitu self name dan self age. Jadi ketika print P1 dipanggil, Python akan memanggil fungsi str dari objek P1 untuk mendapatkan representasi stringnya. Jadi fungsi str ini akan mengembalikan string dengan format name age, di mana name adalah John dan age-nya itu adalah 36. Jadi nanti hasil outputnya yaitu John 36. Jadi representasi string objek P1 sekarang lebih mudah dibaca. Selanjutnya yaitu object method atau metode objek. Baik, jadi metode objek ini yaitu fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah kelas dan dapat diakses oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Jadi metode ini digunakan untuk melakukan aksi atau operasi pada data yang terkait dengan objek. Jadi metode objek ini berfungsi untuk mendefinisikan perilaku atau fungsi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut.
di sini itu, jadi kita akan membuat kelas sama person. Jadi kode ini dimulai dengan mendefinisikan kelas person. Selanjutnya yaitu init, konstruktor yang akan dijalankan ketika objek dari kelas person ini dibuat. Sedangkan name dan age ini parameter yang diterima oleh konstruktor untuk menginisialisasi atribut objek self name dan self age. Jadi self name berarti bahwa atribut name dari objek person diset menjadi nilai parameter name yang diberikan saat objek dibuat. Sedangkan self age sama dengan age berarti atribut dari age diset dengan nilai parameter age. Jadi di sini kita akan menambahkan myfunc. Setelah konstruktor kita mendefinisikan metode biasa dalam kelas yang disebut myfunc. Jadi myfunc ini berfungsi untuk mencetak sebuah kalimat yang menyapa dan menyebutkan nama orang yang ada dalam objek person. Jadi metode myfunc akan mencetak hello my name is plus self name. Jadi self name ini adalah nama yang diberikan kepada objek ketika objek person dibuat. Dalam contoh ini John. Jadi P1 sama dengan person John 36. Kita akan membuat P1 dari kelas person. Ketika objek P1 dibuat, konstruktor init dipanggil secara otomatis dengan nilai John untuk name dan 36 untuk age. Jadi self name dalam objek P1 akan berisi John, sedangkan self age akan berisi angka 36. Selanjutnya kita akan memanggil metode myfunc pada objek P1. Jadi setelah objek P1 dibuat, kita memanggil metode myfunc dengan P1 myfunc dalam kurung. Ketika myfunc dijalankan, Python akan mencetak pesan hello my name is John. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu the self parameter. Jadi self parameter adalah, jadi self itu parameter pertama yang harus ada di setiap metode dalam sebuah kelas di Python. Jadi meskipun kita tidak perlu memasukkan argumen untuk self saat memanggil metode, Python akan secara otomatis mengirimkan objek yang memanggil metode tersebut sebagai nilai untuk parameter self. Sebagai parameter self. Jadi contohnya di sini. Jadi kita akan mendefinisikan sebuah kelas bernama person sama seperti tadi. Jadi di mana kelas ini memiliki dua bagian utama, yaitu konstruktor dan metode. Konstruktornya yaitu init, mySilly object, name, age. Jadi jadi biasanya kita akan menggunakan self untuk untuk merujuk pada objek yang sedang dibuat. Tetapi dalam contoh ini mySilly object digunakan
sebagai pengganti nama self. Jadi ini tuh hanya ilustrasi dalam Python. Menggunakan self itu adalah konvensi yang umum. Jadi kita bisa gunakan nama apa saja sebagai parameter pertama. Tapi self ini lebih disarankan untuk memudahkan pemahaman kodenya. Nama dan age adalah parameter yang diterima oleh konstruktor dan digunakan untuk menginisialisasi atribut name dan age dari objek person. Jadi my silly object titik name sama dengan name ini akan menetapkan nilai dari parameter name ke atribut name pada objek. Sedangkan my silly object titik age sama dengan age akan menetapkan nilai dari parameter age ke atribut age pada objek. Sedangkan untuk myfunc ABC, jadi metode ini tuh adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan digunakan untuk melakukan suatu tindakan pada objek. Jadi myfunc ini akan mencetak sebuah pesan yang menyapa menggunakan ABC name, ABC titik name. Parameter ABC menggantikan penggunaan self yang mengarah ke objek yang sedang diproses. ABC titik name ini yaitu cara untuk mengakses atribut name dari objek yang dipanggil metode myfunc. Jadi kita akan membuat objek P1 dari kelas person dengan memberikan nilai John untuk name dan 36 untuk age. Jadi baik, lanjut. Saya ulang, di sini kita akan membuat objek P1 dari kelas person dengan memberikan nilai John untuk name dan 36 untuk age. Jadi ketika objek P1 dibuat, konstruktor init akan dipanggil secara otomatis. Jadi my silly object name sama dengan John akan menyetel atribut name objek P1 menjadi John. Sedangkan my silly object titik age sama dengan 36 akan menyetel atribut atribut age objek P1 menjadi 36. Jadi selanjutnya itu kita akan memanggil metode myfunc pada P1. Jadi dalam metode myfunc pada objek dalam metode myfunc ABC ini, parameter ABC akan merujuk pada objek P1. Oleh karena itu, ABC titik name akan mengakses atribut name dari objek P1 yang isinya adalah John. Jadi perintah P1 titik myfunc dalam kurung akan mencetak hello my name is John. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa hasil objek ini adalah pengganti dari self dan merujuk pada objek yang sedang dibuat meskipun tidak umum menggunakan nama lain selain self. Sedangkan ABC ini dalam metode myfunc dalam kurung merujuk pada objek yang memanggil metode tersebut. Biasanya kita menggunakan self, tetapi di sini ABC digunakan untuk menunjukkan bahwa nama parameter bisa bebas. Jadi ketika kita membuat objek P1, konstruktor init akan diinisialisasi dengan name sama dengan John dan age sama dengan 36. Dan ketika kita memanggil myfunc dalam
objek setelah objek dibuat. Jadi untuk memodifikasi atribut atau properti objek, kita cukup mengaksesnya menggunakan dot notation, yaitu ini, titik ini, dan memberikan nilai baru yang diinginkan. Contohnya ini, p1 titik dot age sama dengan 40. Jadi ketika objek p1 dibuat dari class person, konstruktor init akan dijalankan dan menginisialisasi atribut name. Contohnya yang tadi ini sebagai John dan age dengan 36. Jadi untuk mengubah nilai age objek p1, kita cukup mengaksesnya menggunakan dot notation. Ini p1.age dan menetapkan nilai baru yaitu 40. Jadi p1.age sama dengan 40 ini akan mengganti nilai atribut age milik objek p1 dari 36 yang tadi ini 36 menjadi 40. Bagi seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu delete object properties. Jadi di Python ini kita bisa menghapus properti atau atribut dari objek menggunakan kata kunci del. Jadi kita untuk menghapus atribut tertentu dari objek yang ada, sehingga objek tersebut tidak lagi memiliki atribut tersebut. Contohnya seperti ini, del jadi contohnya del p1.age. Jadi dengan perintah ini del p1.age, kita menghapus atribut age dari objek p1. Jadi setelah atribut ini dihapus, objek p1 tidak lagi memiliki atribut age. Sedangkan kita akan mencoba mengakses age setelah dihapus. Python akan menghasilkan error, atribut error, karena objek p1 sudah tidak memiliki atribut age lagi. Jadi nanti jika kita tetap mengakses age setelah dihapus, maka akan error. Jadi del1 ini digunakan untuk menghapus atribut objek yang sudah ada. Jadi setelah penghapusan, atribut yang dihapus tidak lagi ada di dalam objek dan mencoba mengaksesnya akan menyebabkan error. Jadi penghapusan atribut objek sering digunakan ketika kita ingin membersihkan atau mengatur ulang status objek di tengah-tengah eksekusi program. Selanjutnya yaitu delete object. Jadi di Python ini kita juga bisa menghapus objek secara keseluruhan dengan menggunakan kata kunci del. Jadi ini akan menghapus objek dari memori sehingga objek tersebut tidak lagi dapat diakses atau digunakan. Jadi kita akan menghapus objek p1. Baik, jadi kita akan menghapus objek p1 dengan perintah del p1. Setelah objek dihapus, objek tersebut tidak lagi ada di dalam program. Jadi
Ketika kita akan mengakses objek setelah dihapus, objeknya akan error. Selanjutnya yaitu the pass statement. Jadi di Python kelas ini harus memiliki setidaknya satu baris kode di dalamnya. Jika kita mendefinisikan sebuah kelas tetapi belum memiliki implementasi apapun di dalamnya, Python akan memberikan error. Jadi untuk atasi hal ini kita bisa menggunakan pass sebagai placeholder. Jadi pass ini yaitu sebuah statement kosong yang tidak melakukan apa-apa. Biasanya digunakan untuk mengisi blok kode yang belum diimplementasikan atau untuk menulis struktur dasar dari program tanpa menulis fungsionalitas lengkapnya. Jadi pass digunakan untuk memastikan bahwa kelas memiliki minimal satu baris kode, meskipun kelas tersebut belum memiliki implementasi apapun. Jadi pass ini tidak melakukan apapun, hanya untuk
sini tuh kita akan mendefinisikan kelas yang namanya itu mahasiswa. Baik, saya ulangi. Di sini kita akan mendefinisikan sebuah kelas yang namanya itu mahasiswa. Jadi kelas ini memiliki 3 atribut atau 3 properti dan beberapa metode. Jadi yang pertama itu atributnya atribut atau propertinya yaitu NIM, nama, dan jurusan. Selanjutnya yaitu metodenya yaitu init, self, NIM, nama, jurusan. Jadi ini yaitu konstruktor kelas yang secara otomatis dipanggil ketika kita membuat objek baru dari kelas ini. Jadi konstruktor ini menerima 3 parameter yaitu NIM, nama, dan jurusan, dan menginisialisasi objek dengan nilai-nilai tersebut. Jadi selanjutnya itu tampilan atau self. Jadi metode ini mencetak informasi tentang mahasiswa seperti NIM, nama, dan jurusan. Baik, selanjutnya yaitu metode tampilan dipandu untuk masing-masing objek mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Jadi nanti akan mencetak informasi NIM S1123039, nama yaitu Indonesia, dan jurusan teknik informatika. Sedangkan untuk mahasiswa 2, NIM S1123055, atas nama Siti Sampia, dan jurusan teknik informatika. Selanjutnya yaitu mengubah nama dan jurusan mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa 1 kita memanggil metode ubah nama dengan parameter Mei yang akan mengganti nama mahasiswa dari Meisha menjadi Mei. Program ini juga mencetak
pesan nama berhasil diubah menjadi Mei. Jadi untuk mahasiswa 2, kita memanggil metode ubah underscore jurusan dengan parameter teknik mesin yang akan mengganti jurusan mahasiswa dari teknik informatika menjadi teknik mesin. Program ini juga akan mencetak jurusan berhasil diubah menjadi teknik mesin. Selanjutnya yaitu menampilkan informasi setelah perubahan. Jadi setelah melakukan perubahan pada nama dan jurusan, kita kembali memanggil metode tampilan untuk masing-masing objek yang akan mencetak data mahasiswa yang sudah diperbarui. Untuk mahasiswa 1, nama E11239. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk mahasiswa 1, NIM-nya E11239, nama Meisya, jurusan Teknik Informatika. Mahasiswa 2 yaitu nama NIM E1123055, nama Siti Samria, jurusan Teknik Informatika. Nama berhasil diubah menjadi Mei yang tadi saya sebutkan, dan jurusan berhasil diubah menjadi teknik mesin. Ini tampilan namanya setelah diubah, yaitu NIM, tampilan NIM dan nama setelah diubah. Tampilan nama dan jurusan setelah diubah. Tadi namanya Meisya, sekarang sudah diganti menjadi Mei. Sedangkan untuk jurusan mahasiswa 2, Teknik Informatika, telah berhasil diubah menjadi teknik mesin. Ini untuk hasil dari outputnya. Di sini saya akan ubah langsung.
Di sini saya mengubah ubah nama mahasiswa, menambah nama, ubah jurusan ke mahasiswa 1, dan ubah nama ke mahasiswa 2. Jadi di sini mahasiswa 1 saya ubah namanya menjadi Mesya Aziza dari Mesya, dan mengubah jurusannya dari teknik informatika menjadi teknik arsitek. Sedangkan mahasiswa 2 namanya dari awalnya Siti Samria menjadi Sambi. Untuk jurusannya teknik informatika menjadi teknik elektro. Di sini bisa kita lihat. Baik. Di sini bisa kita lihat namanya, di hasil outputnya nama berhasil diubah menjadi Mesya Aziza, jurusan berhasil diubah menjadi teknik arsitek. Dari yang tadinya namanya hanya Mesya menjadi Mesya Aziza, dan Siti Samria menjadi Sambi. Baik. Baik, itu tadi contoh kasus dari kelas dan objek, dan penjelasan, lanjutan penjelasan Python kelas dan objek di W3 School. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.